Di tengah masyarakat jahiliyah ini yang karakter khususnya yang nanti akan saya sampaikan, yang menjadi kawasan kehadiran Nabi sebagai utusan Allah. Nabi dikenal sebagai Rasulullah, Habibullah, Khalilullah, Nabiyullah, Sofiyullah, khaira khalqillah, nur arshillah, amin wahyillah, man zayyanahullah, man syarrafahullah, man karramahullah, man azzamahullah, man allamahullah, sayyidal mursalin, imamal muttaqin, khataman nabiyyin, rahmatan lil alamin, syafi'al muznibin, rasul rabbil alamin. Ini Nabi harus memperbaiki kondisi masyarakat jahiliyah. Yang titik dasar dari masyarakat jahiliyah ini kalian tidak akan kaget. Karena di depan mata kita temukan di negeri ini karakter itu. Karakter jahiliyah. Apa karakter jahiliyah itu? Yaitu sebuah masyarakat yang menafikan perempuan dan menjadikan laki-laki sebagai kebanggaan dan perempuan sebagai manusia yang tidak dihargai kehadirannya, bahkan dibunuh hidup-hidup. Semua sejarah mencatat itu. Nyawa saja tidak berharga. Boro-boro mau mengakui keturunan perempuan. Nyawa saja tidak berharga. Apalagi mengakui keturunan perempuan. Sama sekali tidak mengakui keturunan perempuan. Yang diakui itu hanya keturunan laki-laki. Yang dibangga-banggakan itu hanya bapak-bapak, mbah-mbah yang jalur laki-laki. Dan begitu ekstrim, cara membanggakan leluhur itu ekstrim. Melampaui ajaran Islam, iman, dan ihsan. Mengabaikan ilmu dan takwa. Jauh dari kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Jauh dari kesetaraan. Coba lihat. Ada nggak di depan mata orang yang mengabaikan keturunan perempuan, bahkan menganggap keturunan perempuan itu putus, tidak diakui. Yang diakui hanya keturunan laki-laki. Sama, pernikahan itu juga harus dengan orang-orang yang dianggap punya keturunan orang-orang besar. Perempuan yang menikah itu harus dapat laki-laki yang punya nasab orang-orang unggul. Dan orang jahiliyah itu menganggap rendah komunitas yang lain. Mereka hanya mengunggulkan ras-ras mereka sendiri. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Mereka hanya membanggakan kelompoknya sendiri-sendiri, partainya sendiri-sendiri. Sehingga
Orang Arab itu kalau punya anak perempuan malu. Kalau punya anak laki-laki bangga. Dan ini tradisi jahiliyah ini kan yang ingin dihapus oleh Nabi. Di depan mata kita lagi-lagi. Siapa yang punya watak jahiliyah? Seperti era jahiliyah. Makanya biar lebih clear, baca tradisi jahiliyah sebelum Nabi hadir, sebelum Nabi diutus oleh Allah. Seperti apa tradisi jahiliyah itu? Di masyarakat jahiliyah itu, di situ sudah ada dua kekuasaan besar, Persia dan Romawi. Romawi Persia itu tidak kurang para ilmuwan, arsitektur, para filosof, banyak sekali dari kedua penguasa ini. Tapi baik para penguasa maupun para ilmuwan yang nggak punya kepedulian sama sekali terhadap kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Sehebat apapun ilmu, para ilmuwan, para filosof di era dinasti Romawi dan Persia ini, mereka tetap tutup mata, tutup telinga ketika terjadi perbudakan di depan mata. Meski Arab saat kekuasaan Persia Romawi itu tidak berpengaruh, tapi tradisi jahiliyahnya juga sangat ekstrim. Bagaimana masyarakat Arab memperlakukan perempuan? Sama, di situ juga tidak kalah ekstrimnya masyarakat jahiliyah dalam konteks perbudakan, yang pelan-pelan telah dihapus oleh Nabi Muhammad SAW setelah beliau diutus oleh Allah pertama di Jazirah Arab sebelum di Madinah. Makanya ada kisah Nabi ketika di Mekah, kisah Nabi ketika di Madinah. Ada beberapa surat yang diturunkan di Mekah dan ada beberapa surat yang diturunkan di Madinah. Kalau di Mekah dicirikan dengan wahyu yang berhubungan dengan tauhid. Kalau di Madinah yang berhubungan dengan sosial, kemasyarakatan, politik, peradaban. Dan yang dihadapi Nabi adalah masyarakat jahiliyah. Masyarakat yang sekarang masih kita saksikan di depan mata kita. Nah, kita menghidupkan diskursus ini, meminjam istilah nasab berarti diskursus nasab, itu sebenarnya targetnya untuk kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Karena ada tradisi jahiliyah yang dibungkus dengan tidak baik di negeri ini. Tradisi jahiliyah yang dibungkus dengan imamah, tradisi jahiliyah yang dibungkus dengan sorban, tradisi jahiliyah yang dibungkus dengan gamis. Di mana kesamaannya dengan tradisi jahiliyah? Sama-sama mengabaikan perempuan, tidak mengakui perempuan. Jalur perempuan terputus, membanggakan keturunan laki-laki, membanggakan al-aba, para leluhur dari kaum laki-laki. Sehingga perempuan itu seperti harta, diwariskan. Nah, bedanya dengan sekarang, kalau dulu zaman jahiliyah perempuan itu diwariskan seperti harta, nah sekarang masih bisa kita saksikan sendiri campur aduknya, dan saya nggak akan bicara tentang hal ini. Itu semua adalah imbas-imbas dari tradisi jahiliyah, memperlakukan wanita
tidak sebagai sebuah sosok yang utuh melanjutkan regenerasi dalam melangsungkan sistem kehidupan sosial. Itu zaman jahiliyah. Bahkan tidak malu-malu sekarang pun masih mempraktikkan sistem kelas sosial. Sementara dunia sudah sangat maju seperti ini. Nggak malu, enggak, wong selimuti era jahiliyah. Makanya mereka yang mempertahankan tradisi-tradisi jahiliyah, ya otomatis menjadi objek dakwah. Bukan objek yang dibenci, bukan objek yang dimusuhi dengan kekerasan, tapi objek dakwah, objek yang disayang, objek yang perlu diingatkan. Tapi jangan dipuja-puja. Juga jangan dibela-bela, salah kok dibela-bela. Nah, diingatkan, diluruskan, tanpa harus menaruh rasa kebencian. Karena dalam kondisi apapun, tradisi jahiliyah tetap tradisi jahiliyah, bertentangan dengan risalah Nabi Muhammad SAW. Meskipun bungkusannya itu seolah-olah mengikuti Nabi, tapi tradisinya masih tradisi jahiliyah. Gimana mau dikatakan mengikuti Nabi? Simbol-simbol kenabian itu hanya sebagai sebuah simbol saja. Isinya ya tradisi jahiliyah. Tradisi jahiliyah yang dibungkus dengan selimut kenabian. Nah, kalau di depan kita masih ada tradisi jahiliyah yang dibungkus dengan selimut kenabian, diingatkan, diluruskan, tanpa harus menaruh kebencian. Jangan dibela-bela. Tradisi jahiliyah kok dibela gimana? Tapi yang bela kan orangnya mulia ini tidak peduli. Qul haqqa walau kana murran. Katakan kalau yang benar itu adalah benar, meskipun pahit. Dan itu kan sesuai dengan doa kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Baik, hanya reflektif saja. Subhanakallahumma wa bihamdika mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.